umilat min khairi muhdaran. Hari di mana setiap jiwa akan mendapatkan balasan, persis seperti apa yang dilakukan di dunia. Umatnya Nabi yang akan dibangkitkan di hari kiamat. Ada yang dalam bentuk muka dan tubuh seperti babi hutan. Ada yang dalam bentuk perut membesar sebesar bukit dan penuh dengan isi ular. Ada yang tidak punya kaki dan tangan. Ada yang dalam bentuk dengan jungkir, kaki di bawah, kaki di atas, kepala di bawah. Ada yang lidah menjulur dengan penuh nangan, dan seterusnya. Hanya yang terakhir, yang 12 yang dibangkitkan dengan wajah seperti bulan purnama dulu. Nah, lakukan di dunia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya amal yang dilakukan semuanya persis. Mungkin ya kerap menganggap enteng kesalahan atau dosa-dosa kecil, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Tapi mesti kita ingat, dosa kecil kalau numpuk ya jadi dosa yang banyak. Ya, akhirnya jadi dosa besar juga. Terutama kalau itu tidak ditaubati. Nah, perasaan aman, perasaan bahwa kita sudah everything is okay, itu karena kita merasa beramal, tapi kita lupa menelusuri dosa kita. Padahal di akhirat itu yang namanya yaumul mizan, hari apa ini? Pertimbangan, itu ditimbang persis. Satu butir kebaikan ditimbang, satu butir kejelekan ditimbang. Sholat, anggaplah itu satu butir kebaikan. Puasa, satu butir kebaikan. Syahadat, satu butir kebaikan. Ya, zakat, satu butir kebaikan. Haji, satu butir kebaikan. Oke, kita punya 5 butir kebaikan misalnya. Nah, di saat yang sama kita juga ngerasani satu butir kejahatan. Suudzon, satu butir kejahatan. Riya, satu butir kejahatan. Satu butir kejahatan. Menghina orang, satu butir kejahatan. Satu butir kejahatan. Bohong, satu butir kejahatan. Itu yang kadang kita lupa, ternyata begitu kita timbang karena kita sudah merasa sholat apa segala macam, loh ternyata butir-butir yang ini lebih banyak. Nah ini loh yang harus kita waspadai oleh masing-masing diri kita. Jangan mau untuk mewaspadai orang lain, untuk mewaspadai diri. Karena apa? Karena yang paling tahu kita ya kita sendiri. Jadi itu jangan sampai gini loh, Dulur. Kenapa saya getol gitu ya, gencar untuk mengajak sampean muhasabah, untuk mengajak sampean self evaluation, melakukan evaluasi diri
secara istiqomah dan terus-menerus, ya karena biar kita itu tidak lupa bahwa kebaikan dan keburukan itu ditimbang secara adil. Senangnya kita itu kalau hanya mendengar kajian yang isinya pahala, yang isinya membaik-baikkan kita saja. Nggak suka kalau ada kajian yang memperingatkan kita atau menyoroti mungkin kesalahan dan dosa kita. Akhirnya kita terlena, ada pada comfort zone, zona nyaman. Nah ini yang saya tidak ingin. Mending saya di sini bersama sampean itu ribet di awal di dunia ini untuk selalu dicerewetin, selalu dicerewetin ya, dicerewetin, diteliti terus di sini daripada sampean di sini itu tidak apa-apa baik, bagus sama itu pasti masuk surga jelas dari pintu manapun sudah terkunci semua. Nah, kenapa ternyata di sana begitu di akhirat plak buka, tidak ada catatannya. Kalau repot di sana tidak bisa. Maka sampean tak ajak untuk di sini itu ayat-ayat semacam ini membangkitkan kesadaran kita. Yang kaget ketika di sana disuruh membaca kitabnya sendiri. Jadi kita ini kan di depan kita ini ada kitab yang tergantung. Sekarang ini sudah tergantung di kalung kita ini sudah ada tergantung. Jadi ada kalung di depan rajin banget mencatat. Tidak ada satupun yang tertinggal, dicatat semua. Tapi kita tidak aware. Kita tidak menyadari itu. Yang teringat oleh kita adalah kebaikan toh. Sementara yang keburukan sering kita tidak hitung. Padahal Rokib dan Atid menghitung terus. Nah, kita tidak sadar punya kitab yang ditulis. Begitu nanti di akhirat, semua orang disuruh, nih lihat kitabmu. Disuruh buka sendiri. Wes bacaan sendiri kitabmu, baru pada gelampangan kaget. Ternyata ya benar memang di sebelah kanan catatan ada kebaikan. Ternyata catatan di sebelah kiri juga ternyata banyak dan akhirnya lebih banyak di sebelah kiri. Dosa-dosa kecil yang dulunya nggak dianggap penting, nggak dianggap tercatat, dicatat semua. Gitu loh. Itu nanti yang banyak orang kaget. Loh iya. Jadi ini yang mending kita sekarang, makanya ada kalimat apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sekarang di dunia sebelum mati, sebelum dihisap nanti di akhirat, di kubur, gitu loh. Itu. Maka kalimat kita disuruh benar-benar meneliti itu untuk kita. Kenapa? Karena akan ditulis semua. Coba dibuka di surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah ya, di surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Yang tadi belum baca gantian. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Izin Gus. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Shadaqallahul azim. Nah, itu dibalas semua, dicatat semua. Baik yang sebesar, karena kalau kalimatnya lah sebesar darah ya, yang dibaca Bu Rahma tadi di surat Al-Zalzal ayat 7-8, barang siapa yang mengamalkan perbuatan baik, meskipun sekecil apapun dicatat. Dicatat. Makanya kalau di dunia jangan khawatir nggak dicatat. Sedekah dikit minta disebut, minta dicatat. Sudahlah, Allah pasti mencatat lewat itu. Demikian pula, jangan lupakan sekecil apapun sampai yang menghina, suudon, ya, iri, dengki, hasut, segala macam. Dicatat juga, dicatat. Nggak ingat Allah aja dosa kok. Kita tadi ketika bangun tidur tadi, malah coba kan kalau bisa pas bangun tidur, atau pas bangun tidur kena vertigo, nggak bisa bangun itu. Sampai tadi bangun tidak bersyukur, dosa. Makanya ada doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu karena apa? Nabi terus begitu udah bangun melungket, keretek keretek, enak. Ada yang nggak bisa melungket, kau waku gegere, tak nggak bisa noleh, gimana coba? Kita harus bersyukur. Kenapa Rasulullah menyatakan ada 360 sel persendian di manusia, masing-masing wajib disyukuri. Kalau nggak syukur, langkah ke kamar mandi, masuk, kita kan harus kaki kita. Sambil ngantuk biasanya apa? Bareng. Saking kebeleknya, bareng meloncat, jeleng gitu kan. Begitu di dalam, sempat sampean berdoa sebelum pipis. Alah Gus, wong kebelet kok. Ikmang wis lukur-lukur kok. Apa doanya? Saya itu punya mbah dulu, punya sakit kencing batu itu. Sama si telinga, teriakan sakitnya ketika setiap kali kencing itu. Setiap kali kencing itu teriakannya, aduh. Nah, berarti kalau kita bisa kencing atau BAK, BAB dengan baik, lega, nggak syukur, dosa lah ing syakartum dan aku malah ing kafartum min adzabin syadid. Lah, dosa-dosa kecil dicatat semua yang tadi salah ayat 7 dan 8 yang dibaca Rahmat tadi, baru ditingkat persoalan dosa. Belum kalau kita perkataannya menyakiti orang, ya kan? Yang kita anggap nggak nyakiti, ternyata menyakiti. Belum tentang kita apa, makan enak, dimakan sendiri, lalu nggak ingat tetangga, nggak ingat teman yang kelaparan. La yahtakiru illa khati'un. Tidak akan la yahtakiru illa khati'un, tidak akan mementingkan diri sendiri kecuali penjahat. Nabi dosa. Ini yang tadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang itu kita kadang lupa, tidak kita tulis, tidak kita hisab. Kayak itu anfusakum. Kenapa? Karena dicatat semua dulu. Coba buka di surat Al-Isra ayat 14. Ya, coba yang belum baca. Ayat 13, 14. 13, 14, 15. Ya, satu-satu biar kita. Jadi 13, 14, 15. Yang tadi belum gantian. Artinya aja enggak apa-apa. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu di juz 15. Surat Al-Isra itu surat ke-17. Ayat yang ke-13, 14, 15. Satu ayat terus ganti dulur lain satu ayat gitu, monggo. Ayat 13 dulu. Izin Gus.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam terbuka. Jadi yang dibaca ini tadi, sekarang ini kita punya kitab jaga kita ini, kita tidak lihat. Kitab itu apa? Kitab tentang amal perbuatannya dicatat semua, dicatat semua, ya dicatat semua. Ayat selanjutnya, monggo gantian. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah cukup berdiri sebagai pengisi. Dikatakan oleh Allah saat itu, Iqra, kita sekarang bacaan sendiri kitabmu. Kafa binafsika, cukup dirimu. Cukup dirimu yang akan menjadi penghisab terhadap kitabmu sekarang. Wes, ya, kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba, pada hari ini. Tidak usah orang lain, lihat dirimu. Nah, begitu itu pada saat itulah kemudian kagetnya setengah mati tadi itu. Karena ternyata catatan kiri lebih banyak dari catatan kan. Ya punya kebaikan. Tapi kebaikan yang kemudian dibangga-banggakan itu di dunia, ternyata tidak seberapa jika dibandingkan kesalahan. Ayat 15, gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Sadaqallahul adzim. Di hari kiamat dulu yang dibaca tadi, para siapa akan di seperti surat Al-Zalzalah tadi akan dibalas persis seperti ma'amilat, ya, apa yang telah dilakukan. Kalau dia baik, ya itu memang untuk keselamatan dirinya sendiri. Makanya ketika kita di sini dulu ya, kita mau bersedekah, kita mau sholat, itu bukan untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri. Dan demikian pula ketika melakukan kejahatan, sama itu sedang menjahati diri sendiri. Jangan menyalahkan Allah ketika nanti di akhirat disiksa. Dan seorang yang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Makanya suami, istri, anak itu hanya ikatan di dunia. Nanti sampean pisah sendiri-sendiri. Tanggung amalnya sendiri-sendiri. Sedekah sampean berapa, istri sampean berapa, anak sampean berapa, dihitung sendiri-sendiri. Dosanya juga dihitung sendiri-sendiri. Nggak bisa, Pak, wis aku mulut sampean, nggak bisa. Nanggung sendiri-sendiri. Ya. Nah, siapa yang mencatat? Coba dibuka surat Qaf ayat 18. Surat Qaf ayat 18. Siapa sekarang yang mencatat amal kita itu? Surat Qaf ayat 18, yang belum baca, gantian. Supaya dapat keberkahan Quran. Ketemu? Silakan. 16. Oh, iya. Gantian. Yes, Gus. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidzu min qauli illa ladaihi raqibun atid. Jadi ada raqib atid sekarang ini loh. Coba. Praktek. Coba noleh kanan. Ayo praktek noleh kanan. Bisa apa ya malaikat raqib? Itu kan ini. Ini tentang iman ya. Di sebelah kanan sekarang ya, coba. Ini serius ini. Kita minta ya Raqib, tolong ya Raqib dicatat benar, ingatkan saya, dorong saya supaya tetap beramal baik sehingga
catatan amal saya lebih banyak. Ayo di sebelah kiri, ya Atit, tolong ingatkan saya supaya saya tidak banyak berbuat dosa. Tolong ingatkan saya beristighfar supaya hapus catatan amal sebelah sampean itu. Loh, kita ingat terus gitu loh, dulur. Ini alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu percaya akan dengan bagaimana kita itu, ayo selalu tanya gap. Kira-kira apa catatan amal saya? Mas Atit, seberapa banyak catatan buruk saya ini? Nah, itu yang namanya kita diminta hasibu, menghisap diri kita sebelum nanti disuruh baca di akhirat. Kaget itu. Ya, itu yang harus kita perhatikan di dunia. Kembali ke ayat yang kita pelajari di surat Al-Imran ayat 30 ini. Di situ sampaikan, nah, ketika nanti manusia banyak kaget di akhirat dulu, ketika melihat catatan amalnya ternyata masih runding ke kiri, kemudian dia tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap bahwa hari penghisapan itu masih jauh, jangan langsung sudah terjadi. Ada masalah, ada tenggang masa. Ada dua kiamat. Kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra adalah kematian setiap jiwa. Kiamat kubro adalah kiamat hancurnya dan digulungnya semesta. Di kiamat sughra, itu manusia juga akan dihisab nanti di kuburnya oleh siapa? Mungkar. Dan itu pun menghadapi kiamat sughra, manusia juga minta ditangguhkan. Jadi ketika nyawa sudah nyampe di tenggorokan, sudah sakaratul maut, itu kata surat Al-Munafiqun disebutkan di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia minta tangguh kepada Allah. Ya Allah, tolong tangguhkan nyawaku barang sebentar. Ya, baca di surat Al-Munafiqun. Nah, itu buka. Minta tangguh dia. Monggo silakan. Yang belum baca gantian. Surat Al-Munafiqun itu surat ke-63. Ayatnya ke-10 dan 11. Ayo gantian. Izin Gus. Monggo Bu Aida. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Oke, cukup. Nah, ayat itu ketika nyawa di tenggorokan, dia tahu kalau sangunya kurang, dia tahu kalau nanti ancaman siksa, dia tahu dia dulu mungkin sudah pernah sholat, mungkin puasa, tapi ternyata kurang, tidak cukup. Maka dia tahu bahwa di dunia dia masih punya harta yang dulu malas disedekahkan. Dia matur sama Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, tolong tangguhkan nyawaku, jangan dicabut dulu ya Allah, sebentar saja ila ajalin qarib. Fasaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah ya Allah. Dulu sedekah saya cuma seadanya karena saya pengen kaya, tumpuk-tumpuk, malas sedekah. Sekarang saya tak kembali ke dunia. Jangan cabut dulu, saya tak sedekah ya Allah. Dan saya akan menjadi orang saleh, berkumpul sama orang saleh. Tapi apa jawab Allah? Anjir cinten ayat yang 11 gantian. Apa jawab Allah? Izin Gus. Silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ketika ada permintaan tangis dari si nyawa tadi, lalu apa jawab Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah akan menunda kedatangan dan panggilan itu karena Allah tahu apa yang kamu lakukan. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak akan ditunda barang sedetik pun dimajukan, tidak. Pada saat panggilan
Kamu nggak akan ditanya, sudah siap? Enggak. Kalau kita sekarang diajak bicara tentang akhirat, tentang kematian, kita selalu bilang, siap. Tapi saat nanti malaikat Israel datang, tanya sampean siap dan tidak siap. Ditampanggil. Saat itu nangis tadi minta, Rabbi laula akhartani ya Tuhanku, nyawaku nggak dikubis. Makanya saya teriak tiap habis subuh ini, ngajak sampean wake up, come on, ayo sadar bahwa itu panggilan bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok pagi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah sampean persiapkan untuk nanti atau besok itu. Makanya jangan tunda kebaikan, jangan tunda, jangan tunda. Allah sudah memperingatkan, wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah sudah memperingatkan di dunia ini akan siksanya, akan kerugian kalau tidak memperhatikan peringatan. Sudah diperingatkan. Dan itu bentuk wallahu raufun bil ibad. Itu bentuk kasih sayang Allah dengan cara memperingatkan. Hai manusia, wahadainahu najdain. Aku peringat kamu kasih dua jalan. Jalan gampang, ya, sesuai nafsu, nggak mau sedekah, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau enak nafsu, tetapi tak ingatkan itu menuju murkaku. Tapi ada jalan sulit lagi mendaki, ya tahajud, ya sholat, ya sedekah, mengurangi cinta dan sebagainya, memberikan barang yang dicintai untuk kepentingan agama, bangsa, negara. Tapi itu menuju ridho, berat memang. Tapi kata Allah, kenapa kamu nggak pilih yang mendaki lagi? Berat, itu baik. Kita sudah diperingatkan gitu. Dan nanti akhirnya kalau menyalahkan Allah, jangan. Karena Allah menyayangi kita dengan cara memperingatkan kita sejak kita di dunia. Gitu dulu ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan? Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum kita akhiri. Silakan. Kebetulan itu saya dan bapak saya sampai 3 hari atau 4 hari di koma. Apakah dalam koma itu juga termasuk sudah ada bisa orang-orang itu juga mengorbankan ibu. Terima kasih. Ya, pada saat itu sudah tampak bagi yang sakaratul maut itu apakah dia sanggup kurang sanggup cukup siksa apa nanti celaka atau selamat apa, tapi saat itu sudah sulit, sudah sangat lambat. Makanya di situ kalimatnya yang tadi sudah Nabi tadi kan, anfiru mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum. Kamu kalau sebelum datangnya mati, sebelum datangnya sakaratul maut itu, karena kau sudah difonis. Dan ketika sudah mati, hadisnya merujuk kepada hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta doa sama ini ini. Kalau kita terputus semua kecuali tiga perkara tadi, apa yang disedekahkan di dunia sebagai jariah, diwakafkan dan sebagainya, yaitu sedekah jariah. Kemudian apa? Awalatin sholihah daulah, atau kemudian ilmu yang berfa'u bihi, sudah itu anak soleh yang dicontohkan kan ketika dia soleh itu orang tuanya soleh, anaknya nanti memberikan jariah. Orang tuanya nggak soleh apapun anaknya nyambung. Kemudian juga itu ilmu yang diamalkan, kemudian ditiru orang bisa nyambung, atau sedekah jariah, wakaf yang nanti nyambung. Sudah itu, selain itu fokus dulu. Gitu lah. Makanya itu tidak menarikkan nasi, tidak menarikkan ini, karena kita itu one chance, one shot. Kita punya kesempatan di dunia cuma sekali ini, bukan untuk nanti kemudian bisa kembali lagi atau dikirimi bla bla bla. Sekarang ini loh. Oke. Sekali lagi yang 3
dikata-kata ya istri saya sendiri, dan padahal yang namanya keluarga katanya saya ya saya cari nafkah dengan suami, tapi kebanyakan yang jaga itu istrinya itu gimana? Jadi gini, suami itu harus menyayangi dan menafkahi istri di dunia akhirat, menafkahi anak di dunia akhirat. Seorang suami misalnya, istri aku punya uang 500.000 ini untuk baju kamu ya, jangan belikan baju, kamu nggak akan belikan baju harga 500.000, kamu tak belikan baju harga 250.000 aja, yang 250.000 itu untuk kamu, baju kamu nggak baju untuk akhirat, ya belikan baju anak-anak yang ini. Demikian pula istri, ketika istri mendapat dari suami, sedekah dan sebagainya harus tetap diniatkan. Ini sedekah untuk saya niatkan untuk suami, untuk istri, untuk saya, harus itu. Karena niatnya memang akan yang didapat itu maksudnya kan. Jadi niat cara dan tujuan. Makanya memang seorang suami itu, seorang istri, seorang anak ketika ingin misalnya berbakti pada orang tua sekalipun ketika orang tua mati itu seperti itu. Pak, sebagai bakti saya ingin belikan sampean rumah. Saya ada uang 500 juta ini. Sekarang sampean belum ada rumah. Saya tak belikan rumah 250 rumah di dunia, 250 rumah di akhirat. Jadi itu hanya di dunia pula. Jadi sayang kita itu sehidup semati dan sehidup kembali. Harus selalu gitu baik sebagai istri maupun sebagai anak. Saya rasa kita pada bagian ini. Ini saya itu mau gambar ini kalau benarkah saya gitu loh. Yang saya seseorang yang sudah mendapatkan harta warisan berupa uang dan dinawaikan dan insya Allah saya pakai nanti pelunasan haji saya. Tapi haji itu kadang mikir juga gitu. Ya Allah, sampaikanlah umurku enggak melaksanakan itu. Tapi mikirnya umur itu kita enggak punya. Kalau Allah izinkan sampai ke sana, alhamdulillah. Mau misalnya sedekahkan itu sampai apa itu? Gimana? Satu ini yang mungkin kisah ini sangat inspiratif. Dan semua orang sudah tahu kembali. Jadi ada seorang kisah di mana dia tukang sol sepatu yang dia mengumpulkan dari sol sepatu dapat berapa sih? Dia mengumpulkan itu sedikit demi sedikit. Memang dia sangat ingin haji. Yang dia mengumpulkan haji lama bertahun-tahun begitu sampai sudah terkumpul sehingga cerita dia mau daftar haji. Nah, begitu mau daftar haji, ternyata di sebelah tetangganya itu ada orang tetangga itu selain kelaparan juga mau tidak mau rumah sakit biayanya lumayan. Dia ini kemudian memberikan sebagian besar dari biaya untuk haji untuk tetangganya yang sakit itu, yang tidak bisa berobat, yang kemudian kelaparan. Akhirnya dia memang tertunda, saat itu tidak bisa haji. Nah, kemudian ada seorang yang di dia bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah berkata bahwa haji yang paling tinggi dari orang yang dunia ini. Bagi siapa orangnya seperti ini sehingga dicari dari semua zaman ada. Yang kemudian berjalan terus beberapa hari bahkan setelah ibadah haji selesai kemudian nyari. Kemudian dia secara tidak sengaja ketemu sama orang itu. Ternyata dia, apa yang membuat kamu sudah nggak haji? Tidak. Apa dia ceritakan itu? Ternyata haji yang diterima itu adalah orang yang dia sebagai haji itu, tapi malah memberikan kepada orang. Itu gambaran begini.
satunya rukun Islam yang pakai kalimat manis atau bagi yang mampu, itu hanya haji. Artinya apa? Sampean harus mampu secara tidak, secara spiritual, kedua secara sosial, ketiga secara apa? Dia harus memenuhi syarat-syarat syariat. Apakah dia sudah zakat? Belum lagi. Kalau dia ternyata selama ini belum zakat, dia tidak wajib haji. Karena berarti dia tidak mampu secara spiritual. Kalau dia selama ini juga jarang sholat, dia tidak wajib haji. Kenapa? Itu urutan manis tabain. Yang ketiga adalah secara sosial. Secara sosial ini kemampuan ketika misalnya orang-orang yang paling dekat dan harus dia tolong ternyata masih dalam bentuk pertolongan, itu dia tidak wajib haji masih dia. Kenapa? Karena kalau dia menelantarkan siapa? Orang yang harusnya dia tolong dan dia mampu menolong dan dia mendahulukan haji, itu tidak baik. Makanya Rasulullah kan dalam satu kali umur itu hanya sekali haji Rasulullah. Gitu. Nah ini yang jadi gambaran, monggo Bu ini bisa dipertimbangkan. Itu apa yang disampaikan Bu ini tadi luar biasa bagus ya. Artinya melihat bahwa saya juga tidak tentu umur kapan dan sebagainya. Maka pertimbangannya itu tadi Bu ini. Monggo bisa dilihat sendiri bagaimana kondisi Bu ini, kemudian kondisi orang di sekitar, kondisi agama dan sebagainya. Insya Allah, artinya orang yang tidak berhaji sampai akhir hayat tidak ada tuntutan apa kalau memang dia tidak mampu gitu. Jadi saya rasa itu bisa jadi pertimbangan bagi kita semua. Oke. Tanpa kecuali, tanpa nanti-nanti ya. Laksanakan kebayikan itu segera saat kita punya niat, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat faedah. Demikian pula taubat, laksanakan segera sebelum kita dijemput maut. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawallat wa barik lana fi ma ataita. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma ta'ala al-bala wal wara qad ihsinu min jinnin syaitan syaitan kufara bana najina wa lana zalimin rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin Allahumma rafa'na darajatana rabbana min faktubna ma syaitan qulubana ba'da hasanah fil akhirati rabbana fil lana sabra Bismillahirrahmanirrahim. Saling menguatkan, saling mendoakan ya. Semoga kita ditempatkan dalam siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منهما